Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak yang hebat. Bertemu lagi dengan Pak Mul. Pada sesi kali ini Pak Mul akan menyampaikan materi tentang perawatan kelistrikan, peralatan kelistrikan otomotif. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Mul sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya akan menambah ilmu pada kalian. Oke, mari kita simak tentang materi perawatan peralatan kelistrikan otomotif. Anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Mul akan menerangkan masalah perawatan berkala sistem kelistrikan, di mana kelistrikan otomotif secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni kelistrikan mesin dan kelistrikan bodi. Ini adalah dua bagian besar pada sistem kelistrikan otomotif. Apa sih yang dimaksud dengan kelistrikan mesin? Ya, kelistrikan mesin ialah sistem kelistrikan otomatisasi yang dipergunakan untuk menghidupkan mesin serta mempertahankannya agar tetap hidup. Nah, ini kata kuncinya adalah untuk menghidupkan mesin dan mempertahankannya agar tetap hidup. Nah, ini kata kuncinya di sini, menghidupkan mesin agar menghidupkan mesin dan mempertahankannya untuk tetap hidup. Bukan menghidupkan mesin dan mati, tapi menghidupkan mesin dan mempertahankannya agar tetap bisa hidup. Selanjutnya adalah kelistrikan bodi. Apa yang dimaksud dengan kelistrikan bodi? Kelistrikan bodi merupakan pelengkap untuk keamanan dan kenyamanan pengendara. Jadi supaya nanti di dalam berkendara kita merasa aman dan nyaman, maka dilengkapi dengan yang namanya kelistrikan bodi. Meliputi apa saja? Nah, ini contohnya adalah sistem penerangan dan sistem wiper. Nah, sistem keamanan penerangan. Nah, untuk keamanan, ini mungkin pada saat kita berjalan pada malam hari, maka perlu adanya sistem penerangan. Maka di sini adalah fungsi dari kelistrikan bodi atau sistem penerangan. Dalam pengendaraan kita ingin aman, maka di sini ada sistem wiper. Sistem wiper itu apa? Nah, fungsinya adalah untuk mengisikan air dan membersihkan air, terutama pada kaca depan kendaraan. Misalnya pada saat kita berkendara pada waktu hujan, maka supaya kita aman dalam berkendara, maka di situ ada sistem wiper yang fungsinya adalah untuk mengisikan air hujan yang menempel pada kaca depan pengendara. Oke, selanjutnya slide berikutnya adalah tadi sudah kita sampaikan mesin terdiri dari apa saja mesin. Di sini beberapa dari kelistrikan mesin. Seperti ada 1. Baterai. 2. Sistem pengapian. Di mana sistem pengapian di sini bagiannya ada koil pengapian, ada distributor, ada kabel tekanan tinggi, ada busi. Ini yang ada pada sistem pengapian. Sistem starter, nanti ada motor starter. Sistem pengisian, nanti ada alternator dan ada regulator. Nah, fungsinya inilah listrikan mesin inilah yang nanti akan berfungsi untuk menghidupkan mesin dan mempertahankan agar
mesin tetap hidup. Maka di sini ada baterai, ada sistem pengapian, ada sistem starter, dan ada sistem pengisian. Nanti secara rinci Pak Mul sampaikan pada slide berikutnya. Nah, ini ada sedikit bagian gambar bagian listrikan mesin yang meliputi satu. Di sini ada ignition switch. Ignition switch itu atau kunci kontak. Nah, kunci kontak nanti ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen kelistrikan lainnya, bisa ke motor starter atau ke sistem pengapian, juga pada sistem pengisian. Yang kedua, ada motor starter. Ini motor starter. Nah, inilah yang berfungsi untuk menghidupkan awal mesin. Jadi, fungsi dari sistem starter adalah untuk menghidupkan awal mesin, di mana komponen utamanya adalah starter motor atau motor starter. Yang selanjutnya ada alternator. Nah, ini fungsi dari alternator adalah menghasilkan arus listrik. Nah, jadi di sini baterai mempunyai kapasitas yang terbatas. Lama-kelamaan maka pasti dayanya atau kapasitasnya akan berkurang karena digunakan oleh komponen kelistrikan lainnya. Maka di sini fungsi dari alternator adalah untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik yang digunakan untuk mengisi kembali muatan listrik pada baterai. Selanjutnya ada voltage regulator. Di sini fungsi dari voltage regulator berfungsi apabila di sini menghasilkan tegangan listrik supaya tegangannya nanti akan stabil, maka dipasanglah voltage regulator. Orang bengkel bilang namanya cut off. Nah, ini barangnya di sini. Yang selanjutnya adalah baterai. Baterai sendiri berfungsi untuk menyediakan arus listrik yang akan digunakan untuk ke komponen kelistrikan lainnya. Selanjutnya ada distributor. Ini distributor. Ini adalah bagian dari sistem pengapian. Fungsinya adalah untuk membagi arus tegangan listrik yang dihasilkan oleh ignition coil atau koil pengapian ke tiap-tiap busi atau spark plug berdasarkan urutan pengapian. Dan di sini ada high tension cord atau kabel tegangan tinggi. Nah, kabel ini berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke busi melalui distributor. Ini adalah sedikit tentang gambar-gambar bagian dari kelistrikan mesin. Oke, selanjutnya adalah baterai. Ini ada komponen baterai. Baterai berfungsi untuk mensuplai kebutuhan listrik ke komponen kelistrikan lainnya. Ini adalah fungsi baterai. Nah, di sini banyak sekali merek-merek baterai. Contoh yang Pak Mul sampaikan di sini kebetulan merek Yuasa. Di sini biasanya terdapat yang namanya tipe. Tipe itu menunjukkan besar tegangannya berapa dan besar arusnya berapa. Terus di sini yang tidak kalah pentingnya di sini ada terminal positif dan terminal negatif. Baterai merupakan sumber listrik arus DC atau arus searah atau singkatan dari DC singkatan dari direct current. Nah, di sini ada positif dan ada negatif. Selanjutnya ada
di mana fungsi dari baterai nanti kita gunakan untuk apa saja, untuk sistem starter. Maka pada sistem starter, maka energi listrik yang tersimpan pada baterai akan dirubah menjadi energi gerak. Yang kedua, sistem penerangan. Maka pada sistem penerangan, energi listrik yang tersimpan pada baterai akan dirubah menjadi cahaya dan panas. Pada sistem pengapian, energi listrik yang tersimpan pada baterai akan dirubah menjadi percikan bunga api yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder sehingga timbullah gerak dan gerak akan memutar poros engkol. Itu adalah fungsi dari baterai. Selanjutnya, sistem pengaman. Nah, pada sistem pengaman, terdapat beberapa komponen. Nah, di sini ada sistem pengaman sebagai pengaman rangkaian apabila terjadi arus lebih yang disebabkan oleh korsleting atau overload atau beban lebih dan lainnya. Di sini adalah gambar sekring. Ini atau orang bilang fuse. Ini berfungsi sebagai pengaman. Kalau nanti di sini adalah fuse ini yang bentuk blade, ini bentuk tabung. Ini fungsinya adalah untuk mengamankan perbagian dari rangkai. Maka pada rangkaian kelistrikan yang ada pada mobil, maka di situ pasti akan diamankan setiap bagian akan diamankan oleh tiap-tiap sekring. Ini adalah fungsi dari sekring sebagai pengaman pada rangkaian kelistrikan. Yang selanjutnya, sistem pengaman. Di sini kalau tadi fungsinya kalau ini adalah mengamankan perbagian, misalnya bagian sistem lampu kepala yang putus, misalnya sekring lampu kepala yang putus, maka hanya lampu kepala saja yang bermasalah. Lampu tanda belok, sekring lampu tanda belok yang putus, maka hanya lampu tanda belok yang bermasalah. Tetapi pada fusible link, ini juga sistem pengaman, merupakan salah satu komponen pengaman yang digunakan pada rangkaian yang dialiri arus lebih besar daripada sekring. Ini fungsinya mengamankan secara keseluruhan yang ada pada rangkaian. Jadi di sini dialiri arus yang besar. Apabila di sini putus, maka seluruh rangkaian yang ada pada kendaraan maka tidak akan berfungsi. Ini adalah fungsi dari fusible link. Oke, selanjutnya circuit breaker. Nah, ini juga bagian dari sistem pengaman yang akan digunakan dalam sebuah rangkaian sebagai pengganti komponen sekring yang berfungsi untuk melindungi kesulitan pengiriman arus dalam sirkuit seperti power windows dan sirkuit heater atau pemanas. Ini juga sebagai pengaman. Maka misalnya di sini ini bimetal, apabila arus lebih yang mengalir pada bimetal ini, maka secara otomatis bimetal ini akan bengkok dan sirkuit atau arus listrik yang masuk ke misalnya ke power window ini terbuka,
maka secara otomatis power window tidak akan bisa berfungsi, dan ini bisa kita setel sesuai dengan secara manual berapa besar arus yang masuk pada sirkuit atau aliran rangkaian tersebut. Selanjutnya, komponen kelistrikan selanjutnya adalah kabel kelistrikan atau penghantar. Adalah komponen pada sistem kelistrikan yang digunakan untuk menghantarkan atau menyalurkan atau menghubungkan arus listrik dari komponen satu ke komponen kelistrikan lainnya. Nah, bagiannya ada konektor, ada junction block, dan juga ada relay block. Nah, ini konektor, ini sambungan menyambungkan antara satu kabel dengan yang lainnya. Demikian junction block ini juga merupakan sambungan untuk menyambungkan kabel dengan kabel. Kalau relay block ini adalah biasanya tempat beberapa relay dan beberapa sekring. Di sini yang dikatakan dengan relay block. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ada baut massa. Nah, ini baut yang digunakan untuk menghubungkan negatif baterai dengan bodi atau dengan rangka. Biasanya cirinya adalah warnanya kuning. Nah, ini adalah baut massa yang berfungsi untuk menghubungkan negatif baterai dengan rangka mesin atau massa mesin. Baut massa adalah baut khusus untuk menyalin massa dari kabel dan komponen kelistrikannya ke bodi kendaraan. Oke, selanjutnya adalah relay. Nah, ini Mas, ini contoh dari relay. Relay merupakan salah satu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian secara otomatis berdasarkan sinyal tegangan. Ini fungsinya seperti saklar, Mas. Tetapi bekerjanya relay ini berdasarkan apabila ada tegangan yang masuk pada kumparan, maka secara otomatis saklar akan bekerja. Ini adalah fungsi dari relay. Biasanya digunakan pada motor starter pun ada, atau juga pada lampu kepala biasanya menggunakan relay. Oke, simbol relay. Nah, di sini terdapat kontak. Simbol pada relay ini adalah kumparannya. Di sini ada saklarnya, di mana di sini ada notasi atau simbol 30, 87, 85, dan 86. Nah, di mana di sini B ini adalah kumparan relay, dan di sini ada misalnya ada gas, di mana 30 adalah terhubung dengan arus utama baterai, ini yang terhubung dengan positif baterai langsung. 87 ini terhubung dengan beban bisa lampu, bisa klakson, bisa switch magnetik, dan sebagainya. Terus 85 adalah arus pengendali dari saklar. Nah, saklar terhubung dengan ini. Terus 86 pengendali bisa dari massa atau dari kunci kontak, tergantung nanti posisinya. Tapi di sini secara standar 30, 87, 85, dan 80. Nah, cara kerjanya seperti berikut. Apabila 85 diberi arus listrik, nah, contoh ini, oke, coba diperhatikan. Pada saat di sini dikasih 85 dikasih positif baterai, 86 diberi negatif baterai,
maka arus akan mengalir, akan mengalir. Nah ini mengalir, warnanya jadi hijau. Nah, secara otomatis di sini akan menutup. Maka di sini 30 kita hubungkan dengan positif baterai langsung, dan 87 kita hubungkan dengan beban. Maka misalnya kalau ini kita pasang pada sistem lampu kepala, maka tugas dari saklar dimmer atau saklar lampu hanya mengendalikan arus kecil pada relay ini, sehingga arus besar yang masuk pada lampu kepala dari positif baterai langsung menuju ke lampu kepala. Jadi nanti saklar lampu kepala lebih awet dikarenakan hanya melayani arus yang kecil saja. Nah ini saklar. Saklar berfungsi untuk memilih. Contohnya ini adalah saklar secara harfiah, maka fungsi saklar adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Tetapi di sini contoh adalah saklar multiposisi yang ada pada mobil yang digunakan untuk memilih hubungan atau posisi, misalnya lampu kepala jarak jauh atau jarak dekat, lampu belok kiri atau belok kanan. Nanti akan kita terangkan secara detail pada sistem penerangan. Oke, lanjut. Beban listrik. Beban listrik itu macam-macam, anak saya. Bisa lampu, bisa klakson, yang berhubungan dengan listrikan. Contohnya dalam bidang kapasitas kendaraan, misalnya ada lampu, klakson dan sebagainya. Di situ adalah atau yang menggunakan baterai untuk menghidupkannya, itu yang dikatakan dengan beban listrik. Contohnya seperti tadi, ini contohnya seperti ini. Nah, ini termasuk beban listrik. Sistem starter itu juga beban listrik. Penerangan, penyapian merupakan beban listrik. Itu adalah fungsi dari beban listrik. Demikian tadi anak-anakku materi tentang perawatan peralatan kelistrikan otomotif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semua, dan tentunya berharap tetap selalu bersemangat, selalu mencari ilmu, jaga fisik kalian, jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan bertemu pada video berikutnya, tentunya di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.